baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah surat spesial di hari Jumat. Apa Bu? Surat spesial di hari Jumat. Di segmen sebelumnya guru-guru kita, ada Ustadz Maulana sudah menjelaskan bahwa ternyata surat Al-Kahfi ini adalah pembuktian otentik bahwa baginda Rasul itu adalah memang benar seorang nabi gitu. Dan juga tadi Habib sudah menjelaskan bahwa ada kisah loh dari Raja Zulkarnain yang memang bisa kita ambil kisahnya. Beliau seorang raja diberikan kelebihan oleh Allah tapi tetap tawadu, rendah hati, tidak merasa lebih, tidak merasa benar-benar raja dan lebih dari yang lainnya. Insya Allah kita mendapatkan pelajaran dari situ ya Bu. Amin. Nah tadi seperti janji saya, siapa sih yang masih pengen nanya? Coba dong angkat tangannya. Siapa aja Bu? Waduh banyak banget nih. Tapi dari tadi ibu-ibu saya kasih kesempatan buat bapaknya dulu ya Bu ya, boleh ya? Bapak silahkan ada Pak. bapak-bapak. Namanya siapa, dari mana, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Manan, berasal dari Jamaah Pengajian Nurul Umi dari Desa Kedung Wuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Pertanyaannya Oh, Pak. Saya ingin tanyakan kepada Ustazah Lulu, apakah betul bahwa di dalam surat Al-Kahfi ini mempunyai suatu rahasia yang akan menjadikan orang berpikiran positif dan menjadikan akhlak yang mulia. Sekian. Masya Allah pertanyaannya bagus banget, terima kasih Pak. Ustazah Lulung boleh ke tengah dong Ustazah. Assalamualaikum Jadi kita ke tengah nih. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener gak nih ada sesuatu yang bisa membuat kita jadi berpikiran positif dan berakhlak mulia nih? Mohon tausiahnya Ustazah Lulung. Terima kasih Kakak Caca Frederika yang CCM cantik-cantik manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amah. Yang semangat amah. Heran udah jauh-jauh ngaji masih bengong aja. Pemirsa Islam ini dirahmati Allah, subhanallah, dalam surat Al-Kahfi yang kita baca pada hari Jumat, banyak banget rahasia yang harus kita pelajari dan mudah-mudahan rahasia inilah bisa menambah ilmu, menambah cahaya dalam diri kita sendiri. Ada nggak sih rahasia bahwasanya dengan baca Al-Kahfi kita jadi bertambah berpikiran positif dan juga jadi bertambah akhlakul karimahnya? Subhanallah, pertanyaan Bapak sangat-sangat bagus. Karena Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan husnul su'al nisful ilmi. Pertanyaan yang bagus adalah setengah daripada ilmu. Tadinya kita lupa nih. Yang kita tahu cuman fitnah dajjal ternyata iya juga ya. Di dalam itu ada yang namanya dengan kita baca kita bisa menjadi akhlakul karimah. Contohnya siapa? Kita buka dalam surat Al-Kahfi bagaimana kisah ya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tadi guru kita sudah mengatakan ya, Habib mengatakan tentang Zulkarnain. Ternyata di dalam kisah ini juga ada kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tahu nggak Bu? Nabi Musa itu kan seorang nabi yang gagah, yang keren ya kan. Dan di dalam salah satu hadis nyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau bertanya, siapa sih orang yang berilmu ya? Dan di mana saya harus menuntut ilmu? Maka Allah menjawab, tuntutan ilmu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Maka beliau pun pergi untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Jadi walaupun dia jadi nabi tetap menuntut ilmu. Kita nabi bukan, apa bukan, suka malas pada ngajinya. Ibu rajin gak ngajinya nih? Insya Allah dari Garut, dari Banyumas ya, itu udah langkahnya udah subhanallah ya. Udah langkahnya menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ketika Nabi Musa menuntut ilmu dengan gurunya itu Nabi Khidir alaihissalam, diajarkan akhlakul karimah. Kenapa? Satu, jangan cerewet kalau ngikut. Kenapa? Ilmu Nabi Khidir dengan ilmu Nabi Musa pasti akan ada perbedaan. Kadang kalau kita berbeda kita suka cerewet. Tapi menurut guru saya yang itu, menurut yang itu, akhirnya kita cerewet. Itu gak ada adab. Tapi subhanallah Nabi Musa alaihissalam ketika mengikuti Nabi Khidir, memang beliau mengatakan aku akan sabar, aku akan sabar. Tapi Nabi menyatakan benar, sabar nih benar nih. Karena engkau dengan aku terkadang ada perbedaan. Maka ketika mengikutinya bagaimana Nabi Khidir melobangi perahu, bagaimana Nabi Khidir yang namanya membenarkan tembok seorang anak yatim. Sampai Nabi Musa bertanya, kenapa engkau bolong itu perahu? Itu kan punya orang miskin. Maka Nabi Khidir berkata, tuh kan udah aku bilang, kamu tuh gak sabar. Nanya-nanya yang kau tidak tahu hikmahnya. Kadang itu kita tuh nanya sama guru kita ngetes. Pak Ustadz atau Bu saja begini, padahal dia tahu tapi dia ngetes, ini gak punya adab.
Maka subhanallah para pemirsa ya, Islam itu indah dirahmati Allah. Yuk kita sekarang hanya ngaji, kita lihat akhlakul karimah ya, adab-adab bagaimana seorang yang namanya seorang muta'alim kepada mu'alimnya. Bagaimana seorang guru dengan muridnya. Jangan mentang-mentang guru kita tuh langsung seolah-olah kita yang paling pintar atau murid lah nggak boleh mengerti atau nggak boleh nanya-nanya. Intinya boleh nanya tapi jangan terlalu cerewet. Kenapa? Cerewet di sini akhirnya membawa harga diri seorang guru ya kan, jadi malu, ya gak sih Bu? Gue tahu tuh, guru sih kayak begitu. Gak seperti itu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dan apa yang diajarkan pasti ada hikmahnya. Kenapa? Ketika itu perahu dibolongin ternyata ada jawabannya ya Ustadz ya. Karena itu adalah milik orang miskin. Kalau nanti misalnya itu bagus, nanti ternyata diambil oleh raja yang jahat. Jadi dibolongin biar gak diambil. Banyak sekali kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi ini. Kemudian kenapa itu ada tembok, harusnya gak usah dibenerin. Kan orangnya pada pelit di situ, ngapain kita baik sama orang pelit? Kan gak punya akhlak kan? Apa kata Nabi Khidir? Biarin tembok kita benerin, itu punya anak yatim. Tak kalau tuh temboknya roboh, kasihan. Hartanya diambil sama orang-orang yang jahat. Dia ternyata hikmahnya banyak banget. Banyak banget, jadi ternyata tuh banyak banget sebenarnya takdir yang dibaliknya itu banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Tapi kita memang belum ngerti. Belum ngerti, Jadi, makanya jangan sotoy, jangan sotoy. belagu, Aduh, begitu. aduh. Kita. Jangan cerewet, kok saya jadi ngerasa jadi gimana gitu ya. Karena saya tukang nanya mulu, nawar lagi. Udah nanya sama gurunya, nawar lagi. Aduh kan gak boleh tuh Masya Cerewetnya Allah. cerewet bagus, cerewet syar'i. Oh gitu, Ada cerewet syar'i boleh. ya. Oke ntar kita bahas deh itu cerewet syar'i itu gimana. Oke sekarang seperti janji saya Ustazah Lulung masih di sini dulu. Saya mau mengundang guru-guru kita, ada Habib, Ustadz Kahfi dan juga Ustadz Maulana. Silahkan bergabung pada sama kami di sini. Karena kita akan memberikan kesempatan nih buat jamaah yang ada di rumah yang udah masuk pertanyaannya banyak banget Masya Allah di sosial media kita. Kita langsung baca aja ya Ustadz ya. Yang pertama dari @suhartini9501. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz atau Ustazah. Manakah yang didahulukan, bayar hutang atau kurban? Karena sebentar lagi kita Idul Adha nih, pertanyaannya bagus banget. Ustadz Kahfi boleh deh tolong jawab. Baik, ini bagus sekali pertanyaannya dan begitu penting. Ya, harus sama-sama kita ketahui. Yang pertama, hutang hukumnya adalah wajib. Sedangkan kurban menurut para ulama sunnah muakkadah, artinya sunnah yang ditekankan. Yang kedua, melunasi hutang adalah pembebasan dari tanggung jawab. Karena memang hutang adalah wajib. Yang ketiga, hutang akan ditagih di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan ya, Nabi SAW tidak ingin mensolati seorang pemuda ya, yang waktu itu meninggal, seorang mayit, karena memang ada hutangnya. Belum terlunasi, belum ada yang membebani hutang itu. Maka ketika kita punya hutang, yang pertama kali harus kita tunaikan adalah hutang terlebih dahulu. Karena hutang akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Tanda kutip, kecuali ketika memang hutangnya jangka panjang. Contoh, ya kan, jangka panjang dan memang kita sudah bilang akan menyanggupi membayar hutang tersebut. Ya, menyanggupi hutang tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah kita boleh berkurban, tapi kita sanggup untuk membayar, menjamin hutang tersebut. Oh, jadi jangan alasan. Ya. Karena lagi bangun rumah, saya kan lagi bangun rumah, jadi gak usah berkorban lah gitu, jangan begitu. Iya, contoh misalkan dia meminjam uang 100 juta, Ya. saya kasih lagi ya, 100 juta untuk bangun rumah, misalkan. Ya, dia ganti dalam jangka misalkan 2 tahun tanpa riba, misalkan. Ya kan, dia punya hutang tapi dia menyanggupi. Contoh, ini saya gadaikan surat tanah saya. Ya, nggak jadi masalah kalau dia menyanggupi gitu. Kemudian dia ingin kurban, nggak apa-apa kurban. Nggak apa-apa, jadi karena itu memang udah dalam jangka panjang. Betul. Baik, kecuali dalam jangka pendek ya dan Iya. uangnya lagi mepet banget. Jazakallah khair, terima kasih Ustadz Kahfi. Dan pertanyaan yang kedua nih dari siapa nih, di @aksalardiansyah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, jadi gini, saya kan setiap hari sekolah dikasih uang jajan sama orang tua angkat saya. Dan pekerjaan orang tua angkat saya adalah penagih hutang dengan bunga. Dan menurut Islam penagih hutang dengan bunga itu kan riba ya Pak Ustadz, pasti dosa kan? Dan yang jadi pertanyaannya, apakah saya akan dosa juga karena saya menerima uang tersebut, apakah karena saya menerima uang tersebut? Sekian dan terima kasih Pak Ustadz, mohon dijawab ya. Dijawab sama Pak Ustadz Maulana deh kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4. 1.
Jikalau ini kan anak sekolah, Bu, anak sekolah. Dia tidak memungkinkan dirinya untuk lari atau tidak ada pendapatan lain. Apa boleh buat? Kalau bisa menghindar atau tidak mengambil. Karena dia kan punya orang tua kandung. Ini kan orang tua angkat. Nah, yang kedua, kalau bisa dalam artian memberikan solusi dengan cara doakan dan beritahukan, ingatkan. Dan yang ketiga, kalau bercampur jangan ambil yang haram, ambil yang rezeki halalnya. Karena tidak semua yang didapat oleh orang tua angkatnya itu haram semua. Bisa jadi ada pendapatan yang lain, ada usaha yang lain. Yang keempat, mudah-mudahan bisa menolak. Amin. Amin. Nah, karena jangan juga menyakiti perasaan hati orang yang sudah berniat baik buat dirinya, menanggung sekolahnya, menanggung kehidupannya. Ya walaupun mungkin belum sampai ilmunya atau belum kuat imannya. Jadi tetap hidup ini harus berseni lah gitu ya. Berseni. Walaupun Dan kita tahu itu salah tapi gimana gitu. Kalau kita mengingatkan seseorang tidak boleh secara kasar. Nggak boleh. Tetap tidak boleh menyakitkan Tidak hati boleh ya. menyakitkan. Ada caranya. Baik, jazakallah khair, terima kasih. Dan kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya ya Ustadz ya. Di @ta_shin_se. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah saya mau tanya bagaimana cara sholatnya orang sakit. Sakit lambung tapi bukan sakit yang parah, cuman gak bisa bangun aja karena pusing, mual, gak ada tenaga karena susah makan, hanya tiduran aja. Katanya kalau gak kuat sholat bisa digantikan sama saya sholatnya. Benarkah demikian? Mohon penjelasannya ya. Ini gimana nih Habib nih? Mohon penjelasannya nih kalau lagi sakit seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya bukti dia peduli dengan ibadah. Peduli dengan sholat. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang peduli dengan sholat. Amin, ya rabbal alamin. Dan menurut madhab al-imam asy-syafi'i, ada rukun yang ketiga. Yang pertama apa kalau dalam sholat? Takbiratul. Yang sebelum takbiratul ihram apa? Niat. Yang ketiga apa? Al-qiyamu alal qadir. Qiyam berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu diri ya duduk. Kalau nggak mampu duduk berbaring ke arah kanan atau kiri. Kalau nggak mampu berbaring juga dalam keadaan terlentang. Nah terlentang juga nanti ada bantalan yang dia untuk menghadap ke arah kiblat. Dan subhanallah. Dalam madhab syafi'i, la tasqutus shalah madama aqluhu sabitan. Sholat itu nggak gugur kewajibannya selama akalnya masih ada. Dan subhanallah ini ternyata berhubungan dengan ilmu sains. Ilmu sains apa? Bahwa orang selama masih ada rekam otaknya itu dinyatakan masih hidup. Terus subhanallah penelitian daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak ya Habib ya. Ternyata kalau bisa memang sebaiknya harus diusahakan banget ya. Sampai ke titik darah penghabisan lah intinya begitu. Baik, yuk langsung kita ke pertanyaan berikutnya dari @Sunan Sudaf. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, saya memiliki anak umur 7 dan 5,5 tahun dan mereka sangat sekali ingin umroh. Dan di setiap doanya selalu meminta untuk umroh sampai mereka punya celengannya sendiri. Dan jika ditanya untuk apa selalu dijawab buat umroh. Sementara kedua orang tua saya belum pernah berangkat umroh dengan alasan takut di perjalanannya karena memang mama saya takut setiap kali naik pesawat. Sebaiknya mengajak kedua orang tua saya atau saya mengajak kedua anak saya ya. Terima kasih dan mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustazah Lulung, sebaiknya siapa, anaknya dulu atau orang tuanya dulu nih? Waduh, kalau saya jadi orang tuanya saya sih pengennya saya dulu karena saya orang tuanya ya. Nah, baik pemirsa, jadi gimana nih? Ini anak udah nyelengin tapi ibunya sendiri belum umroh. Kalau kita lihat ke dalam ulasan fikih yang namanya umroh itu kan memang yang namanya ibadah itu harus salah satunya adalah harus balik. Nah ini anak bocah baru 5,5 tahun, udah balik belum? Umur 7 tahun itu kan namanya 7 tahun aja kita baru perintahkan untuk sholat. Dipukulin nanti umur 10 tahun. Iya. Kalau dibalikin ke fikih sih istilahnya emaknya duluan. Karena apa? Namanya orang tua. Walaupun anak ini pengen Walaupun banget. anak itu nyelengin. Bisa jadi rezeki neneknya ini dari cucunya. Kan nanti Allah akan ganti begitu. Masya Allah. Jadi kalau di dalam fikih sih orang tua dulu. Orang tua dulu. Walaupun gitu dia ya. takut naik pesawat karena dia gak pernah naik pesawat, naikin.
Kenapa juga kita bilang, ditakut, Beliin ditakut. kalau perlu ya. Tuntun. 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 Kursi Baik, baik. roda, sehat Baik, dia. baik, Saya baik, seorang baik. tua. Baik. Hmm. Aduh jadi semangat nih dengerin Ustazah Lulung nih. Jazakillah khair. Terima kasih banyak. Semoga itu Iya, bisa Bu. menjawab semua pertanyaan-pertanyaan jamaah yang ada di rumah. Dan jamaah semakin seru nih pembahasan kita pada pagi hari ini. Setelah ini kita masih akan membahas tema kita dan banyaknya rahasia yang terkandung dalam surat Al-Kahfi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.